Itu bagi orang-orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram, ya sekitar itu, di luar daerah. Jadi ini perintah melaksanakan kurban dalam bentuk pemotongan hewan satu paket dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka perintah wanhar di sini, perintah berkurban di sini, kurban dalam bentuk umum. Nggak ada pesantren, nggak ada sekolah, terus berkurban, bikin madrasah, sehingga masyarakat muda, anak-anak sebutlah di situ, menjadi pemahaman terhadap Islam menjadi cerdas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau yang disebut dengan kurban pemotongan hewan, kalau kurban yang disebut dengan kurban yang dilaksanakan dalam bentuk pemotongan hewan, itu diterangkan surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ini surat yang ke-103 menurut susunan surat yang diwahyukan kepada Rasul. Surat yang ke-103. Kalau di dalam mushaf ini surat yang ke-22 ya. Surat ke-22. Pada surat Al-Hajj ini kurban yang dilaksanakan dalam bentuk pemotongan hewan, ternyata kurbannya dilaksanakan inklusif dalam pelaksanaan ibadah haji. Coba bisa dilihat. Inklusif dengan itu pelaksanaan ibadah haji. 27, 28 ya. Nah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Jadi supaya mengajak seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji, dan mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan naik kendaraan. Ya tentu pemahamannya jangan kendaraan onta-unta yang kurus seperti di sini. Ini kan masa lalu. Ya mereka akan datang, ada yang bersepeda, ada yang naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut, itu kalau sekarang. Datang dari mana-mana. Nah, di sini dikatakan ya, mingkuli domirin yatina mingkuli fajjin amin. Nah, di sini yashhadu manafi'a lahum. Untuk mereka agar menyaksikan kemanfaatan dari ibadah haji itu. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kemudian di sana ya, mengumandangkan asma Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ya. Alama razaqahum, dalam rangka bersyukur kepada rezeki yang diberikan kepada mereka, min bahimatil an'am. Ya. Dari binatang ternak, di antaranya wakulu minha, makanlah dari binatang ternak itu. Wakulu minha, makanlah dari binatang ternak. Watimul ba'isal fakir, kemudian bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang miskin, ba'isa fakir, bagi dari pemotongan hewan itu saat melaksanakan haji mereka orang-orang fakir. Jadi ini perintah melaksanakan kurban dalam bentuk pemotongan hewan satu paket dengan pelaksanaan ibadah haji. Rasul sendiri dalam sejarah tidak pernah melaksanakan pemotongan hewan kurban di luar kota Mekah, kecuali
waktu Mekah di blokade. Waktu perjanjian Hudaybiyah, waktu di blokade itu, waktu Mekah di blokade, waktu perjanjian Hudaybiyah, saat itulah Rasul melaksanakan pemotongan hewan kurban di luar kota Mekah. Pada saat lain sekali itu. Selain itu yang namanya hewan kurban dilaksanakan, dipotong saat dengan ibadah haji. Jadi satu paket. Kalau Rasul menyembelih hewan di luar itu dalam bentuk sodako sering. Ya istilahnya begini, asal Rasul dapat rezeki kira-kira begitulah. Beli kambing, sembelih, bagikan. Itu tidak terikat oleh waktu. Maksudnya waktu hari raya Idul Adha, enggak, kapan saja dapat. Sembelih, bagikan. Jadi itu disebutnya sebagai sodakotul lahm, sodakoh daging. Semuanya juga daek diberi daging. Itu sering Rasul bagikan, bagi. Tapi tidak terikat oleh waktu. Maksudnya waktu Idul Adha tidak. Tapi yang namanya kurban yang dilaksanakan dengan kaitan Idul Adha itu hanya dilaksanakan di sana satu paket dengan ibadah haji. Begitu. Nah, ada lagi tentang perintah melaksanakan pemotongan hewan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 192 ya. Al-Baqarah 192. Itu juga perintah. Nah, Al-Baqarah 192. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablugal hadin mahillah. Nah, faman kana minkum maridon aw bihi adam mir rasihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Perintah pemotongan hewan di sini perintah dalam bentuk denda karena melanggar. Beda lagi dengan yang tadi surat Al-Hajj. Ini dam, Al-Hajju itu dam. Denda ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kan fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Gitu. Wa tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Itu pemotongan hewan dalam bentuk denda karena melanggar dari pelaksanaan ibadah haji. Maka sampai-sampai kalau tidak melaksanakan pemotongan hewan, sebutlah tidak mampu lah membeli hewan untuk kurban. Di sini sampai-sampai paman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil hajj. Harus diganti dengan saum di sana 3 hari. Wasab'atin idza raja'tum. Kemudian 7 hari sesudah pulang ke sini. Tanah air. Nah, dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang-orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram, ya sekitar itu, di luar daerah. Jadi puasa di sana 3 hari, ganti pemotongan hewan yang karena tidak mampu umpama. Kemudian diganti puasa sesudah datang sini 7 hari.
Jadi itu pemotongan hewan, sebut saja kurban, ya, kurban dalam bentuk pemotongan hewan dalam surat Al-Baqarah maupun surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj ternyata satu paket dengan ibadah haji. Jadi bukan di luar ibadah haji. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi kalau memotong hewan di sini dengan niat kurban, maka ya nggak nyambung dengan ayat-ayat ini. Maka bisa dikategorikan pemotongan hewan kurban di sini, ya kalau menurut surat Al-Kautsar masuknya kepada sedekahul laham saja, sedekah daging. Bingung juga karena niatnya kurban. Jadi landasannya kemana? Kira-kira begitu. Nah, ternyata pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang ada di kita itu dilandasannya kepada ya, Idul Adha dan hadis. Sana landasannya, ya, dikaitkannya kepada kepada hadis dan hari raya Idul Adha. Nah, karena hari raya Idul Adha di sana pada memotong hewan, di sini juga memotong hewan. Nah, landasannya kepada hadis. Ya, di antaranya ada hadis yang suka disampaikan, barang siapa yang sudah mampu tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat kepada musholana. Ternyata hadis itu hadis dhaif. Bahkan sebagian ada yang mengatakan itu bukan hadis. Hadis dhaif saja sudah ketahuan dhaif. Hadis dhaif. Jadi saudara-saudara, kalau surat Al-Kautsar dijadikan landasan untuk memotong hewan kurban di sini, ya mohon maaf tidak nyambung. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Sebab yang diperintahkan di surat Al-Kautsar bukan kurban dalam bentuk pemotongan hewan. Kurban dalam bentuk umum yang menjadikan musuh-musuh Islam abtar. Itu abtar. Abtar itu rusak, binasa, tidak jalan, gagal gitu, abtar itu. Jadi kurban yang seperti apa yang sekarang diperlukan begitu banyak. Umat Islam perlu berkurban. Lantas nanti ada pertanyaan. Kalau kami berkurban, saya berkurban untuk memperbaiki, sebut saja musola yang mau runtuh atau tidak layak di daerah. Saya berkurban sekian juta untuk diperbaiki. Apakah sendirian, 2 orang, 3 orang iuran? Apa bedanya dengan infak sedekah? Kan begitu bertanya. Itu juga. Ini masalah. Pemahaman ini yang susah. Kurban yang di surat Al-Kautsar, Wanhar itu, dengan sedekah, infak, itu juga. Seperti begini, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ini, orang menyebutnya nyawa, bukan, wahyu, nama lain daripada wahyu, ruh. Kan umumnya orang menyebut ruh itu adalah yang disebut nyawa lah, gitulah, nyawa. Ruh itu nyawa. Kalau manusia mati, ruhnya dicabut, nah gitu kira-kira. Atau ruhnya keluar dari jasadnya.
Dalam Quran ruh itu bukan nyawa. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Nazala bihir ruhul amin. Turun pada waktu itu ruhul amin. Jibril membawa wahyu. Ruhul amin. Membawa wahyu yang sempurna. Jadi pada malam Lailatul Qadar Jibril membawa wahyu dalam bentuk Al-Quran. Nah, sekarang kepada yang tadi kurban. Apa bedanya kalau begitu saya berkurban membangun jamban masjid itu supaya jadi layak. Saya membangun madrasah, kira-kira begitu. Saya membangun masjidnya, baik sendirian atau rame-rame kurban itu kan semampu masing-masing. Apa bedanya dengan infak sedekah? Ya itu juga. Dalam ayat ini kurban sebagai sama dengan infak sedekah. Atau infak sedekah disebut pada ayat ini sebagai kurban. Ini memang susah untuk ya sebut saja mensosialisasikan untuk bisa paham seketika itu enggak. Kenapa? Ya namanya sudah diyakini secara turun-temurun berurat berakar ya memang. Dan memang tidak untuk dipaksakan pemahaman ini. Enggak. Sesudah paham dengan metode Al-Quran bil Quran seperti ini, hak prerogatif masing-masing. Mana yang akan diyakini dan akan dipahami. Saya tetap aja dengan pemahaman yang sudah ada dari nenek, kakek dan lain sebagainya. Silakan, nggak ada, tidak memaksakan. Tapi ya, yang terpenting bisa mengerti. Inilah metode cara menafsirkan menurut Al-Quran bil Quran. Jadi beda. Saya katakan tadi, kalau mempelajari ini, kita masih juga membawa pemahaman yang sudah ada. Akan berupaya diakurkan, emang gak akur. Nah, jadi saudara hadirin sekalian, yang terpenting, silahkan kita olah pada pemikiran kita. Ya, mana yang sebut saja ya, lebih rasional atau juga mana yang bisa dalil-dalilnya, alasan-alasannya yang bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan menurut ayat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, jadi kurban yang bentuk pemotongan hewan ada di surat Al-Hajj ayat 8. Ya. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 197. Tapi dilaksanakan satu paket dengan ibadah. Tidak di luar ibadah haji. Jadi kalau di luar ibadah haji ya sedekahul lahm saja. Sedekah dalam bentuk daging. Jadi enggak nyambung dengan inna syani'aka wal abtar. Beda. Karena yang dimaksud wanhar di sini, wanhar yang menjadikan inna syani'aka wal abtar. 1 hari atau 3 hari dipotong sampai hari tasyrik. Beribu-ribu ternak dengan nilai beratus-ratus miliar. Dagingnya dibagi saat itu habis, sudah selesai. Tidak menjadikan abdar. Ya, musuh-musuh Islam berjalan terus dengan programnya, dengan dananya yang luar biasa. Sementara kita teriak-teriak, kurang dana kemana-mana. Tidak punya dana. Guru-guru madrasah yang swasta digaji karena Allah. Tidak ada yang mau berkurban.
saya bantu tiap bulan. Nah, kira-kira peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk dakwah saya bantu. Nah, itu berkorban seperti itu. Itulah kajian pada malam ini tentang ya, penafsiran surat Al-Kautsar. Ya, mudah-mudahan ya, mendapat memperoleh manfaat dan juga menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dengan metode Al-Quran Bid'at, yang akhirnya kita memperoleh kesimpulan yang berbeda dengan yang biasanya dipahami, yaitu kurban bukan dilaksanakan di sini dalam bentuk pengukuran, tapi dilaksanakan satu paket dengan ibadah haji. Ya, tidak mubadir yang di sini juga. Sedaqatul lahm sajalah. Itu kira-kira begitu. Sekali lagi mohon maaf apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.